Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dengan NIM 201103030019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus itu kan biasanya kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas. Apa itu disabilitas? Disabilitas itu adalah anak atau seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam pertumbuhan atau perkembangannya, baik dari segi fisik maupun mental, psikologis. Intinya ABK itu atau disabilitas itu merupakan gangguan yang terjadi pada seseorang, baik itu dari lahir maupun ketika dalam tahap perkembangannya. Nah, apa sih yang menjadi faktor penyebab anak itu bisa lahir dalam keadaan tidak normal? Kita akan membahas tentang penyebab anak bisa mengalami kebutuhan khusus. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor dari dalam kandungan atau faktor prenatal yang biasanya ini disebabkan oleh kurangnya vitamin atau asupan yang diberikan oleh ibu kepada bayi dalam kandungan, sehingga kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan penghambatan dalam pertumbuhan anak di dalam kandungan. Nah, selain itu mengkonsumsi obat yang keras atau yang dilarang bagi ibu hamil itu juga bisa menyebabkan gangguan pada anak di dalam kandungan. Misalnya seperti obat-obat keras yang dilarang yang sudah jelas itu dilarang bagi ibu hamil, dan kemudian kita masih memaksa untuk memakannya, maka itu tidak baik untuk kesehatan anak di dalam kandungan. Selain itu juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hambatan perkembangan bayi di dalam kandungan, yaitu genetik. Apa itu genetik? Genetik itu adalah faktor keturunan, gen yang diturunkan oleh orang tua kepada anak, baik itu secara fisik maupun secara tingkah laku, psikisnya dan lain-lain. Sehingga dari genetik itu sangat mempengaruhi atas lahirnya terbentuknya seorang anak. Nah, misalnya kedua orang tuanya, bapak atau ibunya itu merupakan seorang tunanetra. Nah, maka 80% kemungkinan anak yang dilahirkan itu juga mengalami gangguan atau hambatan dalam penglihatan. Akan tapi hal itu belum sesuatu yang tidak 100% keyakinannya. Jadi bisa jadi bapak dan ibunya itu ABK tapi anaknya lahir dengan keadaan normal. Jadi belum genetik itu belum tentu menjadi poin pertama yang bisa menentukan lahirnya seorang anak. Nah, kemudian yang kedua yang dapat mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan anak itu juga terjadi pada setelah lahir, setelah persalinan. Nah, itu ada beberapa faktor. Nah, misalnya anak terlalu banyak minum air ketuban. Nah, biasanya kan banyak orang-orang melahirkan itu yang tidak langsung ditangani, itu bisa menyebabkan anak minum ketuban terlalu banyak, dan itu bisa menghambat pertumbuhan anak selanjutnya. Kemudian juga mungkin adanya benturan yang terjadi ketika persalinan itu bisa merusak organ tubuh dari seorang anak. Nah, kemudian ada faktor selanjutnya yaitu pada masa pertumbuhan atau pada masa perkembangan. Nah, pada masa pertumbuhan ini
Mungkin seorang anak mengalami kecelakaan, misalnya jatuh dari motor atau kecelakaan di jalan yang menyebabkan naudzubillah, misal tangannya apa kena lindes gitu, misal ke tangannya patah gitu kan. Jadi hal itu bisa menyebabkan anak menjadi tunadaksa pada masa pertumbuhannya seperti itu. Kemudian apa sih dampak dari anak berkebutuhan khusus ini? Itu terdapat beberapa dampak. Yang pertama, dampak terhadap dirinya sendiri, kemudian yang kedua itu dampak terhadap orang tuanya, kemudian yang ketiga itu dampak terhadap sosialnya atau terhadap masyarakat. Nah, dampak terhadap dirinya sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama, anak akan malu atas apa yang ada pada dirinya, sehingga anak tidak akan percaya diri, anak akan minder. Nah, ketika anak itu tidak bisa menerima dirinya sendiri, maka anak tidak akan percaya diri ketika bersama dengan orang-orang atau teman-teman sebayanya yang normal seperti itu, sehingga anak akan inferior atau malu. Kemudian anak juga memiliki hambatan dalam kemampuan berpikirnya. Kemudian juga anak itu tidak akan merasa aman atas apa yang ada di lingkungannya. Anak itu akan merasa khawatir atas apa yang akan terjadi selanjutnya, karena anak ABK itu sering mengalami kecemasan yang jarang dialami oleh anak normal. Dan kemudian dampak yang kedua itu kepada orang tuanya. Apa sih dampak anak ABK terhadap orang tua? Nah, orang tua itu akan merasa malu kepada tetangganya karena tengah melahirkan anak yang tidak normal. Nah, kemudian yang kedua, orang tua itu akan merasa tertekan terhadap keadaan anaknya. Bagaimana sih cara orang tua dalam merawat, terus bagaimana cara orang tua menghadapi hujatan-hujatan tetangga, hujatan-hujatan teman anak tersebut. Nah, itu orang tua akan merasa tertekan sendiri atas keadaan anak yang diasuhnya tersebut. Nah, sehingga kebanyakan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu akan berdoa kepada Tuhan agar tidak mencabut nyawanya sebelum anaknya meninggal. Jadi orang tua itu lebih memilih anaknya terlebih dahulu yang meninggal daripada orang tuanya, karena ketika orang tuanya dulu yang meninggal, maka orang tua itu akan kepikiran bagaimana siapa yang akan merawat anak tersebut, karena kan tidak semua orang bisa merawat anaknya atau mau merawat anaknya, sehingga orang tua itu akan memilih untuk meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya untuk merawat anaknya yang disabilitas tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pemikiran negatif yang akan muncul pada orang tua ketika ia melahirkan anak berkebutuhan khusus. Contohnya sebuah pemikiran, kenapa sih kok bisa saya melahirkan anak ini? Apakah ada yang salah dengan saya, ataukah saya dikutuk oleh Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan cobaan yang seberat ini? Dan itu pemikiran negatif yang seperti itu akan muncul pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, membahas mengenai orang tua itu kan seseorang yang berperan penting dalam sebuah pertumbuhan anak. Nah, sehingga ketika orang tua itu sudah mengalami tekanan mental, dan hal itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ABK pada selanjutnya, karena kan anak ABK itu juga mengalami pertumbuhan, cuman pertumbuhannya itu terhambat, tidak seperti pertumbuhan anak pada normalnya, mungkin lebih pertumbuhannya itu lebih lama. Akan tapi ketika orang tua itu tidak bisa menangani anaknya, maka hal itu juga akan lebih membuat anak tersebut parah seperti itu. Misalnya
seorang orang tua yang tidak memiliki tidak menguasai ilmu tentang ABK, maka orang tua itu tidak akan mengerti bagaimana cara merawat ABK, bagaimana cara memberikan layanan yang khusus kepada anaknya tersebut. Karena orang tua pada umumnya yang sering saya temui itu seringkali memperlakukan anak ABK itu sama halnya dengan anak-anak luar yang normal, sehingga ketika diperlakukan seperti anak normal, maka kurang kebutuhan-kebutuhan yang biasanya harus dipenuhi oleh orang tua untuk anaknya itu yang berkebutuhan khusus itu tidak akan terpenuhi, dan orang tua malah kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak tersebut, terus juga kurang kesabaran, orang tua tidak akan sabar menghadapi anak tersebut, terus juga pengasuhan yang tunggal sama buta huruf. Karena kan misalnya ketika orang tua tidak mengetahui bagaimana cara merawat ABK, misalnya anak yang tunanetra itu kan sistem belajarnya saja tidak sama dengan anak normal. Anak tunanetra itu menggunakan menulisnya saja menggunakan braille, huruf braille. Nah, orang tua kan, jika orang tua yang tidak memahami tentang hal tersebut, maka dia akan memperlakukannya seperti anak pada umumnya. Jadi tidak akan menyekolahkan pada anak pada sekolah luar biasa, sehingga anak tersebut disekolahkan di sekolah umum, dan itu akan menghambat ke pola belajarnya anak. Selain sudah mengalami keterhambatan dalam fisik, gangguan dalam fisik, anak juga akan mengalami keterhambatan dalam belajar dong kalau disekolahkan pada sekolah umum. Karena sekolah umum itu guru-gurunya belum tentu memahami apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, karena yang mereka tangani itu hanyalah anak-anak normal yang membutuhkan penanganan seperti biasa yang sudah sering kita ketemui, dan tidak semua orang itu mengerti atau mengetahui bagaimana cara merawat anak ABK atau menangani mengetahui sistem belajarnya anak ABK, sehingga hal itu bisa menciptakan suatu masalah lagi ketika anak disekolahkan di sekolah yang pada umumnya. Selain mengalami keterlambatan belajar, juga anak akan sering mendapatkan bulian. Karena kan ketika seseorang menjadi minoritas dan itu menyangkut sebuah kekurangan baik fisik maupun mental, maka hal itu akan mengalami sebuah bulian dari teman-temannya yang normal, dan itu sangat miris sekali bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus apabila disekolahkan pada umumnya. Dan hal itu berawal dari ketidakpahaman orang tua dalam menangani anaknya yang berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian dampak yang ketiga itu dampak terhadap lingkungan. Lingkungan itu kan seseorang yang mengalami kebutuhan khusus, maka seringkali tidak diterima oleh lingkungan. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwa anak yang memiliki kekurangan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Anak yang mengalami kebutuhan khusus itu sebuah aib bagi keluarga, bagi orang tua, sehingga masyarakat itu tidak bisa menerima anak tersebut. Dan kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwa ABK itu sebagai sebuah penyakit, padahal pada kenyataannya ABK itu sama halnya seperti anak normal pada biasanya, cuman mereka itu memiliki keistimewaan tersendiri. Karena apa? Setiap kekurangan, di balik kekurangan itu kan pasti ada sebuah keistimewaan, pasti ada sebuah hikmah dari semuanya. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang memang di Indonesia ini lumayan banyak anak berkebutuhan khususnya, anak difabelnya, maka kita itu harus
benar-benar memahami disabilitas itu apa, terus apa aja yang menjadi faktor penyebabnya, sehingga kita itu dapat mengetahui bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mengalami hal tersebut agar tidak menambah permasalahan baru karena udah mengalami kekurangan, udah punya kekurangan yang tidak bisa diterima masyarakat, pas kita masih mau menambah kayak bulian atau menyuruh anak-anak kita untuk menjauhi mereka, itu malah menyebabkan masalah baru bagi anak tersebut. Karena apa? Karena mereka itu butuh dukungan, mereka itu butuh support system yang bisa membantu memperkembangkan apa yang ada pada dirinya. Jadi kita itu tidak boleh melihat hanya sebatas pada kekurangannya saja, akan tapi kita harus mengetahui potensi apa yang dimiliki dari anak tersebut. Kita itu harus mengetahui apa saja kemampuan yang dimiliki anak tersebut, sehingga kita bisa mampu mengembangkan apa kelebihan yang ada pada mereka. Jadi tidak hanya melihat satu sisi dalam sebuah kekurangan, tapi juga kita melihat sisi lain dari kelebihannya anak tersebut, sehingga kita tidak gampang menganggap orang lain itu rendah daripada kita seperti itu. Karena mereka, meskipun mereka mengalami kekurangan baik itu dari fisik maupun mental, tapi mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan kita selaku anak normal. Jadi kita itu harus selalu mendukung, menerima, dan membantu mengembangkan apa saja yang ada pada mereka anak-anak difabel. Nah, disabilitas itu dibagi dari beberapa ketunaan. Itu ada beberapa klasifikasi secara intelektual, fisik, dan mental. Nah, di sini yang secara fisik itu ada tunanetra, terus ada tunarungu sama tunawicara. Sedangkan yang secara intelektual itu ada tunagrahita, tunalaras, dan beberapa tuna yang lain. Kemudian ada yang dari mental, itu tunagrahita itu juga termasuk dari keterbelakangan mental. Jadi diklasifikasikan ke disabilitas yang lingkupnya dalam mental. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui mereka itu ada di tingkatan apa? Mereka itu termasuk di bagian tuna apa? Nah, itu ada yang namanya asesmen BK. Asesmen itu apa? Asesmen itu merupakan perumusan masalah. Nah, apa sih bedanya sama identifikasi? Itu kan sama halnya dengan identifikasi kan. Penggalian masalah itu kan sama halnya dengan identifikasi, sehingga kita bertanya-tanya apa perbedaan antara identifikasi dengan asesmen. Perbedaan identifikasi dengan asesmen itu, kalau identifikasi itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun saja, dan itu siapapun bisa melakukan. Jadi tidak ada batasan seseorang untuk melakukan identifikasi. Sedangkan kalau asesmen itu hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional. Jadi asesmen ini hanya bisa dilakukan oleh seorang konselor atau psikolog, yang mana mereka melakukan asesmen tersebut dengan menggunakan beberapa instrumen, baik secara non-tes maupun secara tes. Jadi itu perbedaan asesmen sama identifikasi. Adapun tujuan dari asesmen sendiri itu adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik maupun non akademik secara lengkap, akurat, dan objektif, sehingga hal itu juga bisa menjadi perbedaan antara asesmen dengan identifikasi. Karena kan kalau asesmen kita hanya sekedar mengenali saja, kita sekedar mengetahui, dan akurat tidaknya itu tidak menjadi ukuran bagi seorang yang mengidentifikasi, karena kita hanya bisa menanyakan kepada gurunya, menanyakan kepada teman sebayanya tanpa menggunakan beberapa instrumen. Nah, sedangkan asesmen ini kan menggunakan beberapa instrumen, sehingga dapat terjamin keakuratan data yang diperoleh.
Sehingga dari beberapa data yang diperoleh itu, maka seorang guru atau seorang konselor dapat merencanakan pembelajaran dan program layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga ketika asesmen selesai, maka guru akan mengetahui apa saja kendala yang ada pada anak tersebut, dan guru dapat mengatur pembelajaran sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena setiap anak disabilitas dari masing-masing klasifikasi yang saya sebutkan tadi itu memiliki pola belajar yang berbeda, memiliki pola hidup yang berbeda, sehingga guru itu tidak bisa memperlakukan semuanya itu sama. Setiap ketunaan, misalnya guru itu di dalam kelas itu ada anak tunarungu sama tunanetra. Nah, maka guru itu tidak bisa menggunakan pembelajaran yang sama antara dua anak tersebut, sehingga keduanya itu harus dipisah atau diberikan layanan khusus secara satu-satu. Misalnya yang tunarungu, terus yang tunawicara, tunanetra. Karena apa? Karena yang tunarungu bisa melihat tapi mereka tidak bisa mendengar, sedangkan yang tunawicara bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, dan cara mereka menulis pun itu berbeda antara tunarungu dan tunanetra. Tunanetra nulisnya itu menggunakan huruf braille, sedangkan tunawicara sama tunarungu itu sambangnya seperti kita anak normal, cuman mereka membutuhkan bahasa isyarat untuk menangkap apa yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi guru itu harus memahami berbagai huruf dalam bahasa isyarat, sehingga memudahkan guru itu untuk menjelaskan kepada siswa yang mengalami ABK. Karena apa? Maka kenapa ABK itu harus diletakkan di SLB? Karena jika tidak diletakkan di SLB atau di sekolah umum, maka anak tersebut akan terhambat pola belajarnya. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman guru terhadap anak ABK. Jadi guru itu tidak mengerti apa yang harus dilakukan kepada mereka, bagaimana pola belajarnya mereka, dan ketika guru itu menangani anak tunanetra, itu guru belum tentu mengetahui atau menguasai huruf braille. Jadi guru itu tidak bisa mengajari anak tersebut untuk belajar dengan seperti anak normalnya. Sebelum melakukan asesmen, kita itu harus memiliki beberapa model asesmen. Adapun model asesmen itu sendiri ada model asesmen perkembangan, sensoris motoris, asesmen non akademik, sama asesmen akademik. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, kita harus mengetahui model-modelnya terlebih dahulu dan memilih kita mau memakai model yang apa, mau memakai model yang akademik, non akademik, ataupun yang perkembangan. Nah, kemudian dari adanya asesmen, karena kan kita tidak bisa menjudge seseorang, jadi tanpa adanya asesmen kita tidak bisa menilai seseorang dengan beberapa klasifikasi yang sudah saya sebutkan. Misalnya kita melihat orang itu misal teman kita di kelas kayak tidak mudah dalam menangkap pelajaran, dan kita menjudge-nya sebagai anak tunagrahita, padahal itu belum tentu, mereka itu belum tentu anak tunagrahita, karena anak yang lamban belajar itu ada beberapa klasifikasinya sendiri. Jadi belum tentu mereka itu anak tunagrahita. Maka dari itu fungsi diadakannya asesmen itu untuk menentukan bagaimana seorang itu melihat konselingnya, bagaimana konselor itu melihat konselingnya, dan bagaimana konselor itu bisa mengetahui titik masalah yang ada pada konselingnya, sehingga dari asesmen tersebut kita bisa menentukan layanan yang pas kepada si konseling. Nah, fokus konselor sendiri itu dalam bimbingan konseling khusus itu ada konsep diri dan evaluasi diri, sehingga konselor itu harus mengetahui konsep diri dan evaluasi diri dari
seseorang tersebut. Kemudian BK, bimbingan konseling lanjutan dalam bentuk bimbingan karir. Nah, ketika konselor sudah mengetahui konsep diri dari seorang konseli, maka konselor bisa melakukan bimbingan konseling lanjutan berupa bimbingan karir, yang mana hal itu setelah konseling itu mantap dengan dirinya sendiri, maka diarahkan ke aktualisasi diri. Terus apa sih visi dari seorang konseling? Apa sih visi dari konseling itu sendiri pada anak berkebutuhan khusus? Itu ada beberapa 5 visi. Yang pertama itu dimensi edukatif, kemudian yang kedua itu dimensi developmental, kemudian yang ketiga itu dimensi preventif, dan yang keempat itu dimensi ekologi, sama yang kelima itu dimensi futuristik. Adapun pendekatan yang dapat diterapkan bagi anak berkebutuhan khusus itu ada 2. Pendekatan pertama itu pendekatan Adlerian. Apa sih pendekatan Adlerian? Pendekatan Adlerian ini merupakan perhatian khusus bagi anak berkebutuhan khusus untuk melihat mereka dari urutan kelahirannya. Kemudian yang kedua itu humanistik eksistensial, yang mana humanistik eksistensial ini merupakan membingkai ulang atau mengambil sisi positif dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya saja. Adapun layanan yang dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus itu bisa berupa bimbingan maupun berupa konseling. Contohnya yang berupa bimbingan itu ada layanan orientasi, kemudian layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, kemudian layanan bimbingan belajar dan bimbingan karir. Nah, itu merupakan sebuah bimbingan. Karena apa? Karena pada umumnya anak berkebutuhan khusus itu seringkali yang dibahas itu masalah bimbingannya. Jadi seolah-olah mereka itu tidak membutuhkan konseling, hanya saja membutuhkan bimbingan, bukan konseling. Akan tapi itu kan kalau hanya dilihat dari gejala dasarnya kan, karena mereka itu dipandang tidak mampu, sehingga mereka itu membutuhkan bimbingan dari orang-orang yang normal. Nah, sedangkan padahal jika dilihat lebih dalam lagi, mereka itu ternyata banyak masalah yang mereka hadapi. Contohnya dalam karir, makanya diberikan bimbingan karir. Kemudian dalam dalam penerimaan dirinya, dalam kepercayaan dirinya, hal itu kan merupakan sebuah masalah bagi mereka, sehingga mereka itu tidak bisa melakukan hidup seperti anak pada umumnya. Nah, kemudian sedangkan layanan konseling yang dapat kita berikan itu ada layanan konseling perorangan, kemudian layanan mediasi dan referral. Jadi kita itu bisa melakukan layanan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Dan anak berkebutuhan khusus itu tidak akan mendatangi konselor secara tidak akan mendatangi konselor sendiri seperti anak pada normalnya, karena mereka sendiri belum tidak tahu apa yang masalah yang mereka hadapi. Maka itulah pentingnya asesmen bagi konselor, sehingga konselor itu bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi konselor sendiri yang harus mencari masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, karena mereka itu tidak akan mengetahui masalah apa yang sedang mereka hadapi. Jadi fungsinya humanistik eksistensial ini, kita sebagai konselor harus membantu mereka mengambil sisi positif dari keadaan mereka. Jadi agar mereka itu dapat mengembangkan hal-hal positif yang ada pada diri mereka, seperti halnya potensinya. Misal anak tunanetra itu kan secara negatif mereka tidak bisa melihat, akan tapi secara positifnya mereka tidak bisa melihat dan menjauhkan mereka dari maksiat. Jadi hal itu merupakan sesi positif yang dapat kita berikan pengertian kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian seringkali seseorang itu bertanya-tanya, apa sih fungsi konselor, apa sih peran konselor bagi anak berkebutuhan khusus. Nah,
sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak datang dengan sendirinya kepada konselor karena mereka tidak mengetahui masalahnya. Nah, bagaimana peran konselor? Maka dari itu konselor itu harus mampu mengidentifikasi mereka, harus mampu mengasesmen mereka, mengetahui apa saja yang mereka butuhkan sehingga konselor itu bisa memberikan sebuah layanan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian ada peran konselor menurut Karpius dan Robinson. Adapun perannya itu konselor itu sebagai pelatih atau pendidik. Karena konselor itu bisa diajak untuk melatih atau mengajar seorang dengan bantuan para staf atau guru-guru yang lain untuk melatih atau mengajar sebuah keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu sebagai tenaga khusus yang ahli dalam bidangnya. Jadi kan bidangnya konselor itu sebagai seorang yang membantu konselor untuk menyelesaikan masalahnya sehingga konselor itu bisa diletakkan sebagai tenaga ahli di sebuah sekolah atau SLB untuk membantu para siswa ABK dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian sebagai juru penengah atau negosiator. Nah, kemudian keterampilan apa sih yang harus diperhatikan oleh konselor? Nah, ini terdapat 4 keterampilan. Yang pertama itu kesadaran konselor, kemudian pekerjaan pribadi, pemahaman teoritis, dan keterampilan melakukan pekerjaan sosial. Nah, dari poin pertama, kesadaran konselor. Nah, di sini konselor harus sadar bahwa posisinya dia itu sebagai orang profesional yang harus membantu seseorang. Jadi konselor itu harus memiliki kesadaran yang tersebut bahwa itu merupakan tanggung jawab mereka. Kemudian pekerjaan pribadi. Jadi konselor itu harus menganggap hal itu sebuah pekerjaan pribadi yang harus mereka lakukan dan harus mereka selesaikan. Kemudian yang ketiga itu pemahaman teoritis. Kenapa pemahaman teoritis? Karena seorang konselor itu tidak berangkat dari sesuatu yang gampang. Mereka itu harus memahami teori-teori yang berkenaan dengan apa yang akan mereka hadapi. Mereka itu harus memahami semua teori yang berkenaan dengan manusia sehingga konselor itu dapat dengan mudah dalam membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat itu keterampilan melakukan pekerjaan sosial. Jadi konselor itu harus menguasai betul terhadap apa-apa yang ada dalam sosial dirinya sendiri maupun sosial yang sosial konselor yang akan dihadapi. Karena kan pekerjaan konselor itu merupakan sebuah pekerjaan yang ranahnya sosial gitu. Jadi konselor itu harus memahami bahwa harus memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan sosial. Nah, selain sebagai negosiator tadi, konselor juga sebagai rekan atau kolaborator. Karena apa? Karena konselor itu bisa menjadi fasilitator pada proses pemecahan masalah. Karena kan kalau dalam lingkup sekolah itu kan pasti tidak hanya konselor yang menghadapi masalah-masalah mereka, akan tapi juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Sehingga sebelum konselor itu membantu siswanya untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa, maka konselor itu harus musyawarah dulu kepada guru-guru yang lain, kepada rekan-rekan yang bersangkutan dengan mereka, sehingga ketika musyawarah tersebut maka akan ketemu layanan apa yang cocok bagi mereka. Adapun keterampilan konselor menurut Larson itu ada 4 juga. Yang pertama keterampilan mikro, kemudian proses dan menerima perilaku konselor yang sulit, kesalahan multikultural, dan kesadaran nilai. Oh, ini ada 5 ternyata. Nah, keterampilan mikro ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki konselor. Jadi kemudian yang ketiga itu proses.
Konselor itu harus mengerti bagaimana alur dari prosesnya, kemudian menerima perilaku konseling yang sulit. Karena kan konseling yang dihadapi itu bukan konseling pada umumnya, bukan anak normal pada umumnya yang bisa dikonselingi dengan dengan mudah. Jadi mereka itu harus mampu menerima kesulitan hal tersebut. Kemudian kesadaran multikultural itu mereka itu harus menyesuaikan dengan keadaan mereka. Mereka itu harus menerima, tidak hanya sekedar menerima, akan tapi mereka itu harus menyesuaikan dengan keadaan mereka. Kemudian kesadaran yang lain. Jadi konselor itu harus memiliki nilai-nilai yang baik sehingga dapat dicontoh oleh konseling. Itu ada juga keterampilan konselor versi John McLeod. Nah, keterampilan konselor menurut beliau itu ada beberapa keterampilan. Yang pertama ada keterampilan interpersonal, yaitu menekankan pada hubungan kedekatan, mendengarkan dan menggunakan hati, sehingga seorang konselor itu kan tugasnya hanya sebagai pendengar. Mereka itu tidak dituntut untuk menyelesaikan masalah konseling, akan tapi yang menyelesaikan masalah konseling itu adalah konselingnya sendiri. Jadi tugasnya konselor di sini hanya untuk mendengarkan apa yang dicurahkan oleh konseling, sehingga ketika konseling itu mendapatkan respon yang baik dari konselor, maka konseling itu akan merasa tenang hatinya, karena kan hakikatnya seorang itu hanya butuh didengarkan saja. Ya, kemudian konselor itu sebagai keyakinan dan sikap personal. Jadi keyakinan dan sikap personalnya konselor itu harus ditaruh terlebih dahulu. Nah, karena kan yang kita hadapi itu merupakan seseorang yang tidak sama seperti kita. Itu merupakan anak berkebutuhan khusus yang notabene jauh beda dengan keadaannya, jauh beda dengan si konselor. Jadi konselor itu harus memiliki harus meletakkan keyakinannya terlebih dahulu, tidak boleh membawa tradisinya terhadap terhadap konseling yang anak berkebutuhan khusus. Misalnya mereka itu harus menerima konseling dengan apa adanya, tidak boleh memandang konseling dari segi fisik maupun dari segi ras atau yang lainnya. Konselor itu harus menerima siapapun yang datang. Jadi meskipun yang datang itu yang dihadapi itu anak berkebutuhan khusus, maka konselor itu harus mampu menerima mereka dan tidak boleh menganggap rendah mereka. Jadi konselor itu harus menyamakan mereka dengan konseling-konseling yang lainnya. Nah, kemudian ada kemampuan konseptual dan ketegaran personal. Konselor itu harus tegar, karena kan kebanyakan orang jika melihat seorang anak berkebutuhan khusus itu biasanya merasa sedih, merasa kasihan, dan itu tidak bagi konselor. Konselor itu tidak harus memiliki sikap seperti itu. Konselor itu harus tegar dan tidak boleh merasa kasihan terhadap anak berkebutuhan khusus, karena mereka itu tidak butuh dikasihani. Mereka itu sama halnya dengan konseling konseling normal pada umumnya. Mereka hanya butuh didengarkan dan tidak butuh dikasihani. Jadi tidak perlu mengkasihani, dan konselor itu harus tegar secara personal. Dan kemudian menguasai teknik. Konselor itu harus menguasai teknik apa yang cocok bagi si konseling tersebut. Jadi konselor yang tidak memahami teknik yang baik bagi anak berkebutuhan khusus, maka mereka itu bukan menyelesaikan masalah, nanti malah menyelesaikan masalah baru bagi mereka. Jadi seorang konselor itu harus pintar-pintar dalam memilah teknik yang baik bagi mereka, karena setiap orang, tidak hanya bagi anak berkebutuhan khusus, akan tapi bagi orang-orang normal sekalipun, setiap individunya itu memiliki karakteristik atau masalah yang berbeda-beda.
sehingga mereka itu harus mampu memilah teknik apa yang baik, yang cocok bagi mereka, sehingga akan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, tujuan baik yang diharapkan sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Kemudian kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem siang. Jadi konselor itu tidak hanya bekerja sendiri. Konselor itu tidak hanya menghadapi masalah konselor sendiri, tapi konselor itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, karena kan di dalam layanan konseling itu ada layanan referral itu kan merupakan perangi tanganan kasus, sehingga ketika konselor itu tidak mampu menghadapi konseling, maka konselor itu harus mengalih tangankan kasus tersebut kepada pihak yang lebih mampu untuk menanganinya, ke pihak-pihak yang lebih berwenang. Misal konselor itu sudah tidak mampu, masalahnya konselor itu terlalu berat, maka konselor bisa mengalih tangankan kasus tersebut ke psikolog, psikoterapi, atau bisa ke dokter sekalipun. Jadi konselor itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain juga, tidak hanya diatasi sendiri. Nah, kemudian terbuka untuk belajar. Nah, jadi konselor itu harus terbuka terhadap konseling. Jadi konselor itu kan berusaha bagaimana caranya konselor itu terbuka kepada konselor. Nah, selain konselor itu tidak hanya bisa menuntut konselor untuk terbuka, tapi konselor sendiri itu harus terbuka terhadap konselor, sehingga konselor itu bisa nyaman ketika bercerita dengan si konselor jika konselornya itu juga terbuka pada si konselor. Nah, itu merupakan beberapa keterampilan yang harus dimiliki konselor. Nah, keterampilan khusus yang harus yang menurut saya sendiri yang memang penting bagi anak berkebutuhan khusus yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu kuncinya sabar. Itu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor, karena kan yang kita hadapi itu bukan hanya anak normal pada biasanya. Jadi kita itu harus sabar dan menghadapi setiap tingkah-tingkah aneh yang mereka lakukan. Karena seorang anak ABK itu biasanya sering melakukan sesuatu yang tidak serantan, yang biasanya tidak kita lihat pada umumnya. Jadi kita itu harus sabar dalam menghadapi hal tersebut dan harus bijak dalam bergaul menghadapi anak berkebutuhan khusus, sehingga konselor bisa mengetahui masalahnya apa, terus penyebabnya apa, dan solusinya apa, seperti itu. Kemudian dari beberapa materi yang saya sampaikan dari awal, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa sangat pentingnya dalam memahami anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita sudah paham anak berkebutuhan khusus itu gimana, terus karakteristiknya apa, klasifikasinya apa saja, maka kita akan mengetahui bagaimana cara kita menghadapi mereka, bagaimana kita sebagai konselor itu menjalankan peran yang baik bagi mereka. Jadi kita sebagai konselor harus mampu memahami betul anak berkebutuhan khusus. Jadi kita itu tidak hanya memahami anak-anak normal pada umumnya, akan tapi ada beberapa anak yang juga harus membutuhkan layanan khusus dari kita. Jadi kita itu harus mampu mengetahui, sehingga kita itu dapat memberikan layanan-layanan yang baik kepada mereka, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya sekedar manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Jadi mohon dimaafkan apabila terdapat penyampaian yang salah atau yang keliru. Jadi mohon dikomentari. Jadi kalian itu bisa menilai dan mengomentari video aku kali ini, karena komentar kalian itu sangat mendukung terhadap kualitas video yang akan aku upload selanjutnya.
Jadi teman-teman bisa komen di bawah dan jangan lupa di like, subscribe dan share ke teman-temannya, jangan sebanyak mungkin. Udah ya, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.